perkembangan fisik. Perkembangan anak sekolah dasar banyak mengalami perubahan fisik dan mental yang signifikan antara usia 7 tahun sampai 12 tahun adalah masa perkembangan anak sekolah dasar. Prinsip yang umum digunakan dalam perkembangan fisik anak usia sekolah dasar termasuk tipe perubahan mereka, pola pertumbuhan, karakteristik perkembangan dan perbedaan individu. Perubahan proporsi yang mencangkup perubahan tinggi badan dan berat badan merupakan jenis perubahan yang cukup spesifik. Pada tahap ini, pertumbuhan fisik anak pasti berlanjut dan akan berubah setiap saat selama masa pertumbuhan anak. Orang tua yang memiliki peran penting dalam membimbing anak dan memperhatikan perkembangan anak-anak mereka harus melakukan perkembangan potensi diri siswa selain guru di sekolah. Jadi selain di sekolah, orang tua juga harus membimbing anaknya, memperhatikan anaknya, perkembangan anaknya. Siswa kurang tertarah jika orang tua tidak memberikan perhatian yang lebih besar. Anak-anak masih dalam tahap perkembangan dasar sehingga perubahan perkembangan mereka belum jelas. Perkembangan fisik motorik anak adalah salah satu perkembangan yang harus diperhatikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada masa anak usia dasar. Ini saya menemukan pendapat dari teori taksonomi Bloom bahwa perkembangan kognitif anak itu dimulai dari 7 tahun sampai 10 tahun. Yang pertama, di usia 7 tahun atau kelas 1 SD, siswa mengalami fase mengingat yang mereka dengar ataupun mengingat apa yang mereka lihat. Kemudian di usia 8 tahun atau kelas 2 SD, siswa mengalami fase memahami dan menerapkan. Misalkan menjelaskan kembali apa yang sudah gurunya terangkan kepada mereka. Kemudian mereka bisa memberi contoh. Maka dari itu berarti mereka bisa dikatakan memahami materi yang sudah diajarkan guru tersebut. Kemudian di usia 9 tahun atau kelas 3 SD, siswa mengalami fase menerapkan materi-materi yang sudah diajarkan ke dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian di umur 10 tahun mereka mengalami fase menganalisis. Misalkan menganalisis suatu kejadian atau peristiwa lalu menghubungkannya di antara teori yang mereka temukan dengan peristiwa tersebut. Nah, di sini juga kognitif apa sih gitu kan? Kognitif ini yaitu bidang kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan koordinasi atau kehendak dan afeksi berperasaan. Kognitif ini berhubungan dengan akademik kalau yang saya tahu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional siswa sekolah dasar.
Perkembangan sosial emosional anak yaitu salah satu aspek perkembangan yang sangat penting, karena perkembangan mempunyai peran masing-masing dalam proses pertumbuhan anak, baik itu kognitif, sifat, maupun psikomotor. Perkembangan sosial emosional anak adalah kondisi yang dialami oleh anak-anak yang mencakup perubahan fisik dan mental. Beberapa tingkat pencapaian sosial emosional anak sekolah dasar antara lain: yang pertama, anak mulai bisa menunjukkan perasaannya seperti sedih, marah, bahagia, kesulitan membuat keputusan. Nah, yang kedua itu ada anak sekolah dasar sudah mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu, dan bekerja sama. Yang terakhir itu ada memberi salam setiap mau pergi. Nah, perkembangan anak akan menjadi optimal apabila mendapatkan dukungan atau stimulasi dari orang tua, dari lingkungan sekitar, terutama dari keluarga dan orang tua. Karena lingkungan keluarga itu sangat mempengaruhi kebutuhan sosial dan emosional anak. Ketika anak tinggal atau dididik di keluarga yang kurang harmonis, kurangnya komunikasi antara keluarga, atau mungkin anak ini dididik oleh keluarganya dengan didikan yang keras, seperti kamu jadi anak jangan cengeng, apa-apa harus bisa sendiri. Nah, yang seperti itu, anak akan mengungkapkan perasaannya dengan marah atau sedih. Beda lagi dengan anak yang dididik oleh keluarga yang harmonis, saling sayang antara sesama saudara. Nah, itu lebih bisa mengontrol emosi, menahan amarah mereka. Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangat penting untuk pertumbuhan sosial emosional anak yang positif. Sekian dari saya. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan karakter siswa sekolah dasar. Perkembangan karakter siswa di sekolah dasar adalah bagian penting dari pembentukan kepribadian mereka yang akan berdampak pada masa depan mereka. Pembentukan karakter yang baik mencerminkan sikap positif, etika, dan nilai-nilai moral yang kuat. Dalam dunia pendidikan, ini merupakan bagian penting dari proses pembelajaran agar siswa tumbuh menjadi orang-orang yang jujur, bertanggung jawab, dan berempati terhadap orang lain. Berbagai faktor seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, media, dan teknologi memengaruhi perkembangan karakter siswa sekolah dasar. Orang tua memainkan peran utama dalam menanamkan nilai dan norma dasar anak. Sementara sekolah dan guru membantu anak memahami kebiasaan dan norma sosial. Lingkungan sekitar juga membantu anak memahami berbagai nilai sosial dan budaya. Sedangkan media dan teknologi dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan karakter siswa. Sekolah sangat berperan dalam membantu karakter siswa melalui berbagai metode, termasuk pembiasaan positif, kegiatan ekstrakurikuler, keteladanan guru, dan pembelajaran berbasis karakter. Pembelajaran berbasis karakter memasukkan prinsip-prinsip karakter ke dalam kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler menawarkan aktivitas yang meningkatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Guru harus bertindak dan berperilaku dengan baik, dan sekolah harus menciptakan kebiasaan baik seperti antrian, kebersihan, dan gotong royong. Cukup sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.